Saudara Imran Yusuf berstatement di beberapa media kalau kita tengah melakukan proses penyelidikan terkait dugaan tindak pidana korupsi yang jalan Simpang Pal 12 sampai jalan 21. Nah, karena ada indikasi kerugian negara 5 miliar kan gitu, karena swakelolanya 5 miliar waktu itu, Pak. Nah, dan ya, swakelola. Ini swakelola ya, ya. Masih dari Mapan ya. Ya, itu yang swakelola. Swakelola, anggaran 5 miliar. 5 miliar, itu Dinas PUPR Kabupaten Tebo, Pak. Oke, 5 miliar. Masa ada swakelola 5 miliar? Nah, itu dia, Pak. Itu yang harus saya sampaikan di sini. Nggak sesuai ini, tapi nanti kita cek ya. Ya, nah, jadi kemarin itu kan kebetulan yang melapor itu kawan-kawan pegiat semua di Tebo, itu kawan-kawan kita. Sempat ribut. Aktivis, nah, sempatlah bergejolak. Akhirnya kasus itu dihentikan, Pak. Ya kan? Dihentikan, ditandatangani oleh Kepala Kejaksaan Negeri Tebo dengan nomor surat 80 LTT5.17 Dek 12/2021 tanggal 1 Desember 2021. Nah, itu dihentikan. Padahal dalam proses penyelidikan sedari awal dia berstatement, Pak, di mana-mana. Dan masih banyak jejak digital kalau Kejari tengah melakukan upaya. Ya, isunya itu, Pak, yang satu itu kan. Nah, yang kedua adanya dugaan bahwa oknum jaksa yang di Tebo, itu kan di Tebo itu ada 4 ruas jalan yang milik PUPR Provinsi, Pak. Padang Lamu itu ada 4 ruas jalan, dianggarkan beberapa tahun berturut-turut, dan itu pernah kita suarakan beberapa kali. Nah, itu yang melakukan lip dan dipnya Kejari Tebo juga, Pak. Tapi sampai hari ini katanya itu kasus naik ke tingkat penyidikan. Tapi tidak pernah ada TSK-nya sampai hari ini. Sudah pemanggilan saksi sebanyak berapa orang itu kan? 60 lebih saksi-saksi ya. Ini pertanyaannya belum ada tersangka ya. Padang Lamu, Pak. Padang Lamu. Oke, yang kedua ya. Oke, terus. Nah, yang ketiga itu terkait pembangunan puskesmas Bungku, Pak. Kabupaten Batanghari. Kejari Batanghari kan yang Batanghari. Ya, hari ini Kejari Batanghari. Nah, yang melakukan penyelidikan dan penyidikan kan kawan-kawan di Polres. Oke. Nah, pelimpahan berkas sudah, saya dapat informasi sempat beberapa kali barang itu P19. Akhirnya kita aksi sekali di sini kemarin. Sekarang barang itu P21. P21 ya. Nah, sudah P21, makanya kami desak, Pak. Kejari dalam hal ini. Kalau memang Kejari tidak mau melakukan press release, tapi minta Kejati yang melakukan konferensi pers dan press release siapa 7 tersangka ini. Oke. Siapa tersangkanya ya? Siapa tersangka? Ini kan 7 ini cuma 7 dari kemarin. Iya. 7 tersangkanya ini apa? Lantas apa tindakan setelah melakukan press release? Apakah perlu dilakukan penahanan atau tidak? Kan begitu. Ya, ini kan mungkin lihat nanti apakah sudah tahap 2 atau belum. Kan setelah P21 itu administrasi. Ya, silakan lanjut. Sudah cukup. Itu ya? Iya, cukup. Lainnya. Oke. SM Mapan karena konsisten dan peduli dengan proses pembangunan dan pelaksanaan roda pemerintahan di Provinsi Jambi ini. Ini adalah bagian dari untuk menjaga keseimbangan ya antara penguasa pemerintah dengan masyarakat dengan rakyat. Jadi untuk fungsi sosial kontrol ya. Terkait dengan permasalahan-permasalahan yang disampaikan tadi, yang bisa kami jawab segera kami jawab sekarang, tapi yang tidak untuk sempurnanya tentu kita akan berkoordinasi dengan stakeholder masing-masing. Ini kan ada 2 stakeholder ya. Yang pertama Tebo, yang kedua Batanghari. Nah, Batanghari ini nanti akan segera kita perintahkan melalui Kejari untuk melakukan konferensi pers segera atau press conference ya. Kalau tidak pun nanti press release untuk menerangkan tahapan yang sudah sampai dengan saat ini. Kalau sudah P21, kapan P21-nya, tahapan selanjutnya apakah sudah ada penyerahan tersangka dan barang bukti atau tahap 2. Nah, siapa tersangkanya dan apa saja barang buktinya. Itu untuk perkara yang ada di Batanghari. Nah, sedangkan untuk yang di Tebo
Ini poin yang nomor 2 ya, untuk jalan yang bersumber dari anggaran APBD provinsi. Nah, ini sampai saat ini teman-teman dari Tebo itu, penyidik dari Tebo sudah ekspos dan berkoordinasi secara intensif dengan BPK. Nah, BPK kan, bukan BPKP ya? Ya? Salah dengan BPK ya. Dan sudah menyerahkan dokumen-dokumen terkait untuk sebagai bahan dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara (PPKN). Nah, jadi sebagaimana informasi saya sampaikan di sini, kalau seandainya belum keluar perhitungan kerugian negara tetapkan tersangka, nah ini berpotensi untuk dilakukan pra peradilan nanti. Jadi kita harus kuat dulu, karena kan unsur korupsi itu kan salah satu kerugian negara. Yang mengeluarkan perhitungan kerugian negara itu adalah auditor yang resmi. Ya kan? Karena itu Mbak, ya, silakan. Karena dari laporan hasil pemeriksaan BPKN 2018-2019, Jalan Padang Lamo itu, ruas Jalan Padang Lamo itu selalu jadi temuan yang dikerjakan oleh PT Family, terutama sama PT Sarana Manara Ventura itu selalu jadi temuan. Kan ini yang ke penyidikan kan perkara ini kan. Nah, itu kan namanya audit operasional. Nah, yang dimintakan untuk sebagai alat bukti di persidangan itu adalah audit perhitungan kerugian keuangan negara. Audit operasional itu audit rutin, hanya mengatakan ruas ini sekian, hasil sampling itu sampling terdapat kekurangan volume sekian dengan jumlah kerugian sekian misalnya. Nah, audit operasional itu bisa dilanjutkan dalam waktu 60 hari bisa dilanjuti untuk dikembalikan ke kas negara, karena gitu amanah dari Undang-Undang Keuangan Negara kan. Nah, sedangkan dalam proses penyidikan yang dimintakan itu adalah audit perhitungan kerugian keuangan negara. Jadi di situ ada interaksi antara penyidik yang meminta dengan auditor. Seluruh dokumennya akan diminta dan termasuk klarifikasi oleh auditor biasanya ke lapangan, ke para pihak yang terkait dengan kegiatan tersebut. Nah, jadi kalau seandainya masalah tersangka ini tentu kita harus sempurna, harus paripurna. Kalau nggak paripurna dalam menangani perkara itu berpotensi untuk diperadilankan, nanti terancam gagal, kan begitu. Kenapa? Karena unsurnya belum terpenuhi. Kan unsur korupsi itu kan salah satunya kerugian negara, salah satu unsurnya. Nah, yang mulai menjustifikasi kerugian negara itu adalah BPK atau BPKP atau auditor yang bersertifikasi, kan begitu. Itu untuk nomor 2. Nah, sedangkan untuk yang nomor 1 ini nanti untuk yang petang hari kita buat surat resmi aja untuk supaya segera disampaikannya hasil progres penanganan perkara ini, termasuk apakah melalui press release atau konferensi pers, ya, termasuk mengundang teman-teman dari MAPA nanti ya. Nanti kita sampaikan hasilnya. Sedangkan untuk yang nomor 1 yang swakolola nanti kami tanyakan langsung ke Tebo secara resmi pakai tertulis, nanti kami berikan jawabannya secara tertulis juga ya. Karena ini agak menggelitik kita, masa pekerjaan 5 miliar bisa swakelola, apakah ini dipecah-pecah? Nah, itu kita lihat dulu, mungkin ini anggaran besarnya barangkali ya. Tapi ini gini Pak, kalau simpang jalan Pal 12 sampai dengan simpang jalan 21 itu satu ruas? Itu satu ruas Pak. Satu ruas? Satu ruas. Terus satu paket, berarti? Nah, swakelolanya rasanya nggak mungkin terpecah-pecah, karena yang ada itu cuma tambal sulam. Ya kan? Dan sekarang tambal sulamnya sudah hancur lagi. Patching ya? Patching pemeliharaan. Oh iya, pemeliharaan. Oke. Nah, harusnya kan nanti kita lihat pemeliharaan itu yang seperti apa yang boleh. Nah, dan hari ini kita lalui jalan yang kemarin di patching dengan dana swakelola 5 miliar itu sudah hancur lagi. Hancur lagi ya? Sudah hancur lagi. Oke. Nanti ini kami berikan jawaban secara tertulis nanti segera ya. Jadi saya kira terima kasih, ini sebagai fungsi kontrol buat kita dan juga sebagai masyarakat. Malah sekarang ada kewajiban setiap Satker Kejati itu ada minimal sekian kali menyampaikan kinerja, belum untuk press release ke media supaya masyarakat tahu. Kejari sekian kali per bulan, ada sebenarnya, udah ada instruksinya, malah instruksi Jaksa Agung. Nah, seperti ini bisa kita ingatkan kembali mereka nanti. Barangkali itu ada yang mau disampaikan lagi, tanyakan. Betul lah Pak, kalau yang saya minta kejaksaan ini janji. Ya, nanti kita coba berkoordinasi dengan Kejari Tebo, tapi saya kira sangat mampu, karena
Kajari Tebo ini sudah cukup berpengalaman mengenai perkara korupsi sebenarnya. Cuman karena mengenai perkara ini kita tidak sendiri, ada ketergantungan dengan instansi, dengan teman-teman stakeholder lain. Nah, sementara stakeholder ini kadang-kadang tenaga juga terbatas. Seperti kita minta pertolongan kepada BPK ini. BPK itu tidak punya auditor di Jambi untuk PKKN ya, untuk investigasi dan pertolongan kerugian negara tidak ada. Jadi semua administrasinya kita sampaikan ke perwakilan teruskan ke Jakarta. Nanti Jakartanya kalau dulu sebelum pandemi kita undang ke Jakarta untuk ekspos ke BPK pusat. Nah setelah ekspos nanti baru tim BPK yang turun ke lapangan ke tempat kita dari Jakarta. Begitulah karena keterbatasannya. Sementara yang minta kan banyak. Karena jujur Pak. Tapi ini progresnya saya kira sudah ada karena sudah beberapa bulan yang lalu mereka paparan kan. Ya kan sudah ada dihentikan Karena beberapa laporan saya juga di sini saya selalu ketika saya sudah laporkan, kan saya tanya proses penegakan hukum Pak. Saya tidak tanya instansi yang lain seperti AP, seperti inspektorat, seperti BPK, kan saya tidak tahu. Kan gitu. Tapi setiap laporan saya pasti saya lampirkan hasil audit dari BPK, dari inspektorat, dan itu diletakkan kembali gitu. Iya. Makanya rasanya kalau untuk bukti awal, bukti petunjuk saya selalu lampirkan. Iya itu sebagai pembuka. Karena kadang-kadang kan begini. Misalnya LHP BPK ada potensi misalnya kelebihan bayar namanya kan begitu kan. Kenapa kelebihan bayar? Karena mungkin ada volume yang kurang kan gitu kan, harusnya kan dibayar sesuai volume yang terpasang. Nah LHP BPK ini sesuai undang-undang tentang keuangan negara, Undang-Undang nomor 1 tahun 2003 ya 2013 itu ada jangka waktu 60 hari untuk menindaklanjuti. Nah, bisa saja ketika LHP ini disampaikan ke kita, begitu kita mulai dalami penyelidikan, ternyata sudah ditindaklanjuti. Nah, itu bisa berpotensi. Kenapa? Karena memang ada kesempatan untuk mengembalikan. Tapi ada beberapa berjalan, baru dugaan kerugian negara berdasarkan temuan BPK itu baru dikembalikan. Setelah dia dipanggil beberapa kali. Makanya saya bertanya, sekarang itu jaksanya atau pihak penyidik dari kepolisiannya yang dulu atau saya yang benar? Bukankah kami berapa nilainya kira-kira dulu? 500 juta ya. Nah, makanya saya tanya, bukankah ini satu bukti? Satu bukti baru setelah proses hukum berjalan baru dikembalikan, diangsur. Memang kok secara normatif, formil, ya itu memang kan ada dalam pasal 4 disebutkan Undang Tipikor. Pengembalian kerugian negara tidak menghapus pemidanaan. Nah, konteksnya itu adalah ketika tahap penyidikan dia kembalikan itu tidak menghapus. Tapi kalau tahap penyelidikan itu masih bisa dipertimbangkan. Kenapa? Kan sekarang ini kan era udah berubah Mas, udah berubah. Jadi kita untuk kearifan lokal, kita tidak lagi mengedepankan pemidanaan sebenarnya. Apalagi tambah negara kita kan sangat sulit sekarang keuangannya. Kita mengedepankan bagaimana recovery aset. Kalau dia sudah mengembalikan, nah itu kita anggap sudah recovery-nya sudah pulih, dan itu bisa dihentikan penyelidikannya. Toh untuk apa seandainya kita terus menghukum orang, terus menghukum, sementara pengembalian sudah dilaksanakan, tapi tergantung nilainya ya, kasuistis ya, tidak semuanya ya. Tuh, coba kita akan memapan. Misalnya ada LHP atau temuan kita misalnya, kerugiannya 250 juta. Ketika kita lihat, dia bersedia mengembalikan misalnya. Kan sasaran tujuan sudah tercapai kan. Nah, tapi dengan catatan jangan mengulangi kembali kan begitu. Itu kan negara kita perlu devisa sebenarnya. Nanti dihukum orang ya uang makannya lebih banyak lagi nanti. Dan biaya penanganannya pun lebih banyak, bisa ketarik biaya penanganan perkaranya. Iya. Nah kadang-kadang gini, ketika inspektor atau Pemda menarik, mereka nggak begitu mau misalnya acuh tak acuh, tapi begitu kita masuk mereka bersedia mengembalikan kan bagus. Iya itu. Oke, terima kasih banyak. Siapa namanya? Saya Adi Prabowo. Adi Prabowo. Makasih Mas Adi Prabowo ya. Ayo Mas. Ya.